Halo Sobat Kompeten, selamat datang di channel resmi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris. Mitra strategis dalam menyiapkan generasi unggul dan kompeten di era global. Sebelumnya, perkenalkan saya Lucy Reni Intan, salah satu master penguji di Lembaga Sertifikasi Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas topik penting yang berjudul meningkatkan kredibilitas uji kompetensi berbasis KKNI. Yuk simak sampai akhir dan temukan bagaimana sistem sertifikasi berbasis kompetensi atau uji kompetensi menjadi kunci dan berperan penting dalam menyiapkan SDM yang unggul, profesional, kompeten, dan diakui di dunia kerja. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya berpendidikan tetapi juga terbukti kompeten. Untuk itu, uji kompetensi berbasis KKNI menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap lulusan memiliki kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi dalam hal ini, uji kompetensi bukanlah sekedar ujian. Ini adalah proses pengakuan kemampuan nyata seseorang sesuai standar industri dan kerangka kualifikasi nasional. Mengapa demikian? Karena uji kompetensi pertama, menjamin kualitas lulusan sesuai kebutuhan industri. Kedua, menjadi bukti legalitas kemampuan atau sertifikat dengan adanya sertifikat kompetensi. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional. Dalam uji kompetensi dikenal istilah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, KKNI ini adalah sistem penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan formal, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam suatu pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Tujuan utama dari KKNI ini adalah menyelaraskan dan menyetarakan kualifikasi yang diperoleh, yang baik itu melalui pendidikan formal, pelatihan, ataupun melalui pengalaman kerja. Selain itu juga memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi kerja seseorang. Dan yang terakhir menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk bisa memastikan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang kualifikasi yang ditetapkan. Dalam KKNI ada 9 tingkatan dimulai dari jenjang terendah 1 hingga tertinggi jenjang 9. Berikut adalah konsep KKNI, di mana terlihat penyesuaian peningkatan kemampuan seseorang melalui pendidikan formal, pengalaman, peningkatan karir di dunia kerja, dan peningkatan profesionalnya. Kalau kita lihat jenjang 1 dan 3 setara dengan tingkat operator pada dunia kerja, dan ini setara dengan tingkat pendidikan formal dari SMP, SMA sampai diploma 1. Sedangkan jenjang 4-6 dalam dunia kerja itu setara dengan tingkat teknis atau analis atau tingkat diploma 2, 3, dan S1 dalam pendidikan formal. Dan yang terakhir, jenjang 7-9 ini setara dengan tingkat tenaga ahli pada suatu sektor pekerjaan atau setara dengan tingkat profesional atau dengan magister S2 dan doktoral S3. Jadi di sini masing-masing jenjang terlihat pula peningkatan profesionalisme dan pengalamannya. Selain KKNI, terdapat pula SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKN ini merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengan kemampuan kerja yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang tentunya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan dari pekerjaan. SKKNI juga menjadi tujuan utama dalam penyusunan uji kompetensi di setiap bidang keahlian dan penilaian kompetensi. Ini adalah dasar dari sistem sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi di bawah naungan Kemendikbudrismen. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK di sini memiliki peran sentral dalam pelaksanaan uji kompetensi. Peran LSK dalam uji kompetensi
bisa kita lihat bahwa Lembaga Sertifikasi Kompetensi hadir sebagai lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi. Dan untuk menjamin validitas uji kompetensinya, LSK memastikan proses asesmen berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Bagi setiap peserta yang dinyatakan kompeten, LSK juga memproses terbitnya sertifikat kompetensi yang tentunya diakui di dunia industri dan dunia kerja. Jadi di sini LSK memastikan asesmen berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang berbasis dengan SKKNI. Salah satu lembaga sertifikasi kompetensi adalah dalam bidang bahasa Inggris, yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan LSK BIC, di mana saat ini saya menjadi salah satu master pengujinya. LSK BIC dilahirkan oleh organisasi profesi yang bernama Indonesian English Course Teachers Association atau AECTA. Nah, bagaimanakah strategi meningkatkan kredibilitas yang dilakukan oleh LSK? Untuk meningkatkan kredibilitas uji kompetensi yang berbasis KKNI, tentunya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh LSK. Pertama, peningkatan kapasitas dan profilisme penguji melalui pelatihan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar para penguji mampu melakukan asesmen berbasis bukti dan objektif. Yang kedua, perlu dilakukannya digitalisasi proses uji, termasuk pemanfaatan sistem e-assessment dan database peserta untuk menjamin transparansi. Dan yang ketiga, memperkuat kolaborasi antara LSK dengan dunia industri agar sertifikasi uji kompetensi yang dilakukan selalu relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Dan yang terakhir, melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk menjaga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi ini. Dengan menerapkan keempat strategi tadi, kredibilitas LSK akan semakin kuat dan dipercaya oleh publik. Lalu bagaimana dengan dampak atau manfaat uji kompetensi itu? Uji kompetensi berbasis KKNI memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Mereka tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga mendapatkan pengakuan resmi atas kemampuannya yang merupakan bukti legalitas kompetensinya. Sehingga para lulusan nantinya dapat menggunakan sertifikat kompetensinya, pertama untuk melamar pekerjaan, kedua bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri secara profesional, lalu yang ketiga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang pastinya dapat berkompetensi di pasar global. Sedangkan bagi industri, sertifikat kompetensi ini juga akan mempermudah rekrutmen tenaga kerja yang terlihat dengan kompetennya. Dengan sertifikasi ini pula, para lulusan menjadi tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional, dan pastinya siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, uji kompetensi menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Oke, Sobat Kompeten, melalui uji kompetensi berbasis KKN ini, kita bersama membangun generasi Indonesia yang unggul, profesional, dan diakui secara nasional maupun internasional. So, mari terus dukung dan tingkatkan kredibilitas dan integritas pelaksanaan uji kompetensi di setiap LSK di Indonesia. Bangun kredibilitas, raih kompetensi, dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak generasi muda mengenal pentingnya sertifikasi kompetensi. Dan agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya seputar sertifikasi kompetensi, kunjungi channel resmi kami YouTube @LSK_BIC, Lembaga Sertifikasi Bahasa Inggris Profesional Objektif Kompeten. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.